Halo anak-anak, kembali lagi bersama Miss Vita. Nah, setelah tadi kalian sudah melihat dan menonton video penjelasan berkaitan dengan pengumpulan data bersama Bu Ani, kali ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu membaca dan menafsirkan data, tentunya dengan Miss Vita dan Bu Ani. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi ini, Miss ingin bertanya, coba kalian sebutkan cara pengumpulan data yang sudah dijelaskan oleh Bu Ani. Ada 4. Yang pertama ada apa? Yang pertama dengan cara pencatatan langsung. Yang kedua dengan cara, ya betul sekali, wawancara. Yang ketiga, penelitian. Dan yang terakhir adalah penyebaran angket atau kuesioner. Nah, itu tadi cara mengumpulkan data. Kemudian, data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Tapi kenapa ya kira-kira data harus disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram? Kan kita sudah punya data, berarti sudah cukup dong. Tidak ya, tentu tidak. Misalkan cara pengumpulan datanya yang pertama adalah angket atau kuesioner. Nah, kalian misalkan menyebarkan angket atau kuesioner kepada teman-teman kelas kalian berkaitan dengan makanan favorit ya kan? Nah, kalian sebarkan angket atau kuesioner yang berupa kertas tadi kepada teman-teman kelas kalian. Setelah itu teman-teman kelas kalian mengumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, apakah sudah selesai sampai batas pengumpulan saja? Tidak. Nah, kita harus menyajikan data yang kita punya dalam berbagai bentuk. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memudahkan kita dalam membaca dan memahami data yang telah kita dapatkan. Nah, maka dari itu, Miss akan gambarkan sedikit data itu dapat disajikan dalam bentuk apa saja ya. Nah, yang pertama dalam bentuk daftar. Misalkan ini ada olahraga kegemaran di daftar. Kemudian yang kedua ada dalam bentuk tabel. Yang ketiga ada bentuk diagram gambar. Yang keempat dalam bentuk diagram batang. Yang kelima dalam bentuk diagram garis. Dan yang keenam dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, berarti data dapat disajikan dalam bentuk, sebenarnya ada 3 bentuk, daftar, tabel, dan diagram. Namun diagram sendiri terbagi menjadi 4, diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Sehingga total yang akan kita pelajari ada 6 bentuk penyajian data. Nah, tapi Miss, kan tadi kita mau membaca dan menafsirkan data, bukan menyajikan data. Nah, ini hanya sekilas tentang penyajian data. Nah, maka dari itu kita akan kembali ke pokok bahasan kita, yaitu kita kembali ke pokok bahasan kita yang awal, membaca dan menafsirkan data. Setelah tadi kita melihat sekilas tentang penyajian data, oh ternyata data tersaji dalam berbagai bentuk. Nah, bagaimana cara membaca data yang telah disajikan tadi? Membaca data itu tapi apa ya? Nah, membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Misalnya nanti kalian punya tabel, bagaimana cara membacanya? Akan kita pelajari setelah berikut ini. Kemudian yang kedua, menafsirkan data. Menafsirkan data itu artinya mencari informasi lain yang tidak tertulis pada data. Maksudnya gimana, Miss? Emang ada informasi yang tidak tertulis pada data? Nah, nanti akan kita lihat pada contoh. Informasi tersebut antara lain ada data tertinggi, data terendah, jumlah data, dan selisih antar data. Nah, untuk lebih jelasnya, maka kita akan bahas satu persatu, mulai dari membaca data dalam bentuk daftar. Misalkan kita punya daftar. Daftar ini data berkaitan dengan olahraga kegemaran siswa kelas 5. Nah, itu sudah ada daftarnya ya. Ini bentuk daftar. Futsal .2 34 siswa, badminton .2 28 siswa, volley .2 16 siswa, dan seterusnya. Maka Miss ingin bertanya, informasi apa yang kita dapat dari daftar di samping ini? Informasi apa yang kamu dapatkan? Ini yang daftar ini. Futsal .2 34 siswa, artinya apa sih? Oh, artinya di kelas yang ikut futsal 34 siswa. Betulkah seperti itu? Tidak, lihat bahwa ini adalah data olahraga kegemaran. Berarti 34 siswa ini artinya banyak siswa yang gemar bermain futsal.
futsal, maka informasi pertama yang kita dapatkan adalah sebanyak 34 siswa gemar futsal. Yang kedua, ya tinggal mengikuti alurnya saja. Sebanyak 28 siswa gemar badminton, sebanyak 16 siswa gemar voli, sebanyak 30 siswa gemar basket, sebanyak 12 siswa gemar lompat jauh, dan terakhir sebanyak 24 siswa gemar senam. Itu informasi yang kita dapat dari daftar. Nah, sekarang kita masuk ke menafsirkan data dalam bentuk daftar. Nah, tadi ingat, tafsiran data, menafsirkan data itu berarti kita mencari informasi lain yang tidak tertulis pada data kita. Kita punya data ini, futsal 34 siswa. Kita tahu ya bahwa, oh ini berarti banyak siswa yang menggemari suatu olahraga. Kita mencari informasi lain yang tidak terdapat atau tidak tertulis secara langsung pada daftar ini, pada data yang kita punya. Tadi ingat tidak, menafsirkan data, informasi-informasinya ada siapa saja? Data tertinggi, maka bisa kita lihat. Data tertinggi berarti kita lihat banyak siswanya, berbeda-beda di tiap olahraga, yang gemar olahraga tertentu berbeda-beda. Data tertingginya berarti diambil dari yang paling banyak siswanya. Nah ini, berapa ini? 34, paling tinggi di antara yang lain ya, yang lain 28, 16, 30, 12, 24. Maka kita bisa simpulkan bahwa apa? Kebanyakan siswa kelas 5 ini menggemari atau gemar olahraga futsal. Maka informasi lain yang bisa kita dapatkan adalah paling banyak siswa gemar futsal, yaitu sebanyak 34 siswa. Jadi di kelas 5 ini paling banyak siswa itu gemar futsal. Kalau ada paling banyak berarti ada paling sedikit. Paling banyak itu menjadi data tertinggi. Kalau ada paling banyak, ada paling sedikit. Paling sedikit siapa? Olahraga apa? Yang paling sedikit digemari siswa adalah olahraga lompat jauh. Maka kita dapatkan informasi lain, yaitu paling sedikit siswa gemar lompat jauh, yaitu sebanyak 12 siswa. Kemudian berikutnya, selisih antar data. Nah, selisih antar data bebas ya, kamu boleh memilih misalnya selisih siswa yang gemar futsal dan yang gemar basket. Berarti selisihnya dikurangkan ya, 34 dikurang 30. Atau kalian mau pilih voli dan lompat jauh, berarti 16 dikurang 12. Atau kalian mau pilih selisih siswa yang gemar basket dan gemar senam, ada berapa? 30 dikurang 24, ada 6 siswa. Nah, di sini Miss memberi contoh selisih banyak siswa yang gemar badminton dan senam. Nah, yang gemar badminton ada berapa? Ada 28 siswa, sedangkan yang gemar senam ada 24 siswa. Selisihnya berapa? 28 dikurang 24 adalah 4 siswa. Nah, ini selisih antar data. Terakhir, jumlah data. Jumlah data di sini berkaitan dengan jumlah siswa kelas 5. Berapa jumlahnya? Nah, berarti kita perlu menjumlahkan atau melakukan penjumlahan, menambahkan banyak siswa di masing-masing kegemaran olahraga. 34 ditambah 28 ditambah 16 ditambah 30 ditambah 12 ditambah 24, itulah banyaknya siswa atau jumlah siswa kelas 5. Coba dihitung, 34 ditambah 28 ditambah 16 dan seterusnya sampai ditambah 24. Berapa jumlah siswanya? Ya, betul sekali, jumlah siswa kelas 5 ada 144 anak. Ini menjadi jumlah data. Nah, berarti saat menafsirkan data kita bisa mendapatkan data tertinggi, data terendah, selisih antar data, dan jumlah data. Coba kalian lihat, data tertinggi, data terendah, selisih antar data, dan jumlah data tidak tertulis di sini ya, tapi bisa kita cari informasinya. Maka di materi membaca dan menafsirkan data ini sebenarnya sama-sama mencari informasi dari data yang kita punya, tapi perbedaannya terletak pada kalau membaca berarti kita langsung melihat, langsung kita lihat ya, ini kita punya data, bisa langsung kita tarik informasinya, bisa langsung kita dapatkan informasinya dengan melihat data. Sedangkan kalau menafsirkan kita perlu mencari tahu lebih lanjut terlebih dahulu, tidak bisa langsung dilihat, kita perlu mencari tahu terlebih dahulu sehingga kita dapatkan tafsiran datanya. Namun sama-sama dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari sebuah data. Nah,
kita sudah sampai ke menafsirkan data dalam bentuk daftar. Kita masih punya 5 bentuk lagi. Kita lanjutkan ke bentuk berikutnya. Nah, bentuk berikutnya adalah bentuk tabel. Informasi apa yang kita dapat dari tabel di samping? Nah, karena kalian tadi sudah mencoba di bagian membaca data dalam bentuk daftar, maka kami serasa untuk membaca data dalam bentuk tabel tidak begitu menyulitkan. Dengan cara yang sama, dengan cara yang analog, kita bisa dapatkan bahwa, oh, ini ada, misalnya ini data berat badan siswa kelas 3. Nah, misalnya ini data berat badan siswa kelas 3. Oh, siswa kelas 3 yang memiliki berat badan 40 kg ada berapa siswa? Ada 6 siswa. Yang memiliki berat badan 41 kg ada berapa siswa? Ada 12 siswa, dan seterusnya. Maka informasi yang kita dapatkan dari tabel adalah, ya, seperti yang tadi, dengan cara yang sama. Sebanyak 6 siswa memiliki berat badan 40 kg, sebanyak 12 siswa memiliki berat badan 41 kg, dan seterusnya sampai sebanyak 9 siswa memiliki berat badan 44 kg. Nah, cara menuliskan informasinya tidak perlu terpaku pada apa yang telah Miss jelaskan. Boleh kalian membuat kalimat sendiri, contohnya, pada siswa kelas 3 yang memiliki berat badan 40 kg ada 9 siswa. Kemudian pada kelas 3 siswa yang memiliki berat badan 42 kg ada 15 siswa. Jadi, misalkan nanti Miss memberikan soal esai atau uraian, kemudian Miss tanya, informasi apa yang kamu dapat dari tabel atau dari data tersebut? Silahkan kalian kemukakan pendapat kalian sendiri, namun harus sesuai dengan data yang kita punya. Tidak harus terpaku seperti ini ya, boleh membuat kalimat, boleh membuat variasi kalimat yang lain. Tapi kalau mau seperti Miss juga tidak apa-apa. Nah, berikutnya setelah kita membaca, kita lanjutkan ke menafsirkan data. Kita mulai dari tafsiran data yang pertama. Data tertinggi kita lihat dari banyak siswa. Data tertinggi dapat kita lihat dengan melihat angka yang paling besar, 18. Maka data tertingginya yang nomor 4 ini. Berarti kita bisa simpulkan bahwa di kelas 3 itu kebanyakan siswanya itu berat badannya berapa? 43 kg, atau bisa kita tuliskan dengan kalimat paling banyak siswa kelas 3 memiliki berat badan 43 kg. Kemudian, berat badan yang paling sedikit dimiliki siswa kelas 3 yang mana? 6, 12, 15, 18, atau 9? Iya, paling sedikit siswa kelas 3 memiliki berat badan 40 kg, hanya 6 orang. Paling sedikit di antara berat badan yang lain. Kemudian, selisih antar data bebas ya, kalian mau mencari selisih berat badan 40 kg dan 41 kg, atau 41 kg dan 42 kg, atau yang lainnya, bebas kalian. Bisa memberi contoh selisih banyak siswa kelas 3 yang memiliki berat badan 41 kg dan 42 kg. Ada berapa selisihnya? Selisihnya yang mana? Kalau 41 kg ada 12 siswa, yang memiliki berat badan 42 kg ada 15 siswa. Berarti selisihnya 15 dikurang 12. Ingat, selisih itu bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Jangan terbalik, 12 kurang 15 ya. 15 dikurang 12. Berapakah itu? 3 siswa. Kemudian, jumlah data, yaitu jumlah siswa atau banyak siswanya. Nah, ini di tabel sini sudah dituliskan. Banyak siswanya ada berapa ini? Ada 60. Kalau belum dituliskan berarti kamu perlu menghitung 6 ditambah 12, kemudian kamu tambah 15, dan seterusnya. Sehingga jumlah siswa kelas 3 ada 60 anak. Nah, begitu untuk membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Sejauh ini, ya dengan cara yang sama ya. Ya, membaca dan menafsirkan data memang tidak jauh berbeda. Hanya bentuk penyajian datanya saja yang berbeda. Kita lanjutkan ke yang ketiga. Yang ketiga, membaca data dalam bentuk diagram gambar. Nah, sebelumnya, kita harus tahu dulu diagram gambar itu yang seperti apa. Diagram gambar merupakan gambar yang mewakili banyaknya data. Kalau kalian tadi ingat dan kalian simak dengan betul, kalau di penyajian data bentuk daftar dan bentuk tabel, banyaknya data ditulis dalam bentuk angka, ya atau tidak? Misalnya yang tadi kan ada 3 siswa, 4 siswa dalam bentuk angka. Nah, kalau di diagram gambar, banyaknya data diwakili oleh gambar. Satu gambar dapat mewakili satu atau beberapa data. Bingung ya? Nah, maka supaya tidak bingung kita lihat
contoh berikut ini. Misalnya di sini ada diagram gambar nilai matematika di suatu kelas, di satu kelas. Nah, nilai 75 ada 2 gambar, siswi 80. Nilai 80 banyak siswanya ada 2. Nilai 85 banyak siswanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi tunggu dulu. Kita lihat ada keterangan di bawah sini. Ternyata kalau kamu perhatikan dengan seksama, nah ini ada gambar yang sedikit berbeda. Kalau yang lain gambarnya besar, ada gambar yang lebih kecil. Nah, maka gambar yang besar mewakili 2 siswa, sedangkan gambar yang kecil mewakili 1 siswa. Maksudnya bagaimana, Miss? Nah, mari kita mulai. Nilai 75. Berapa anak atau berapa siswa yang mendapat nilai 75? Kita lihat, gambar yang besar mewakili 2 siswa. Berarti ini mewakili 2 siswa. 2 siswa ditambah 2 siswa, berarti banyaknya siswa yang mendapat nilai 75 adalah 4. Yang mendapat nilai 80. Ini gambarnya yang besar ya, berarti 2 siswa ya. 2 ditambah 2 berapa? 4 juga. Atau iya, bisa dengan cara kamu menghitung banyaknya gambar siswi ini, kamu kalikan dengan 2. Ini kan 2, 1, 2 dikali 2. Sekarang yang mendapat nilai 85 ada berapa? 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Ada berapa? Nah, kita hitung saja berapa banyak ya gambarnya, gambar siswinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 7 dikali 2, karena satu gambar mewakili 2 siswa. 7 kali 2 berapa? 14. Kemudian yang mendapat nilai 90 ada berapa siswa? 2. Nah ini ada yang kecil, berarti 1. 2 ditambah 2 ditambah 1 berapa? 5. Yang terakhir, yang mendapat nilai 95 ada berapa? Yang besar 2, yang kecil 1. 2 ditambah 1 berarti berapa siswa? 3 siswa. Nah, sekarang kalian sudah tahu bahwa banyaknya siswa yang mendapat nilai 75 ada 4, banyaknya siswa yang dapat nilai 80 ada 4, dan seterusnya. Maka jika Miss tanya, informasi apa yang kamu dapatkan dari diagram gambar di samping, maka kalian bisa langsung menjawab ya. Sebanyak 4 siswa mendapat nilai 75, 4 siswa mendapat nilai 80, 14 siswa mendapat nilai 85, sampai dengan 3 siswa mendapat nilai 95. Nah, itu cara membaca data dalam bentuk diagram gambar. Berikutnya, menafsirkan data. Tafsiran data pada diagram gambar. Kita mulai dari yang pertama, data tertinggi. Kita bisa lihat dengan cara, banyak manakah yang paling banyak gambarnya? Apakah dinilai 75, dinilai 80, dinilai 85, atau dinilai 95? Mana yang terdapat banyak gambarnya? Dinilai 85, maka kebanyakan siswa di kelas mendapat nilai 85, atau kita tulis dalam kalimat menjadi paling banyak siswa mendapat nilai 85. Paling sedikit mendapat nilai berapa? Nah ya, kita lihat yang paling sedikit yang mana? Oh, ini kan ada besar semua ya. Ini 2 siswa, ini 2 gambar, ini 2 gambar, ini juga 2 gambar. Tapi lihat, ini ada gambar yang kecil, maka yang paling sedikit yang yang nilainya 95, maka paling sedikit siswa mendapat nilai 95. Selisih antar data bebas, misalnya kalian mau pilih 90 dan 95, berarti 5 dikurang 3, atau 85 dengan 80, 14 dikurang 4. Miss contohkan di sini selisih banyak siswa yang mendapat nilai 80 dan 90. Yang mendapat nilai 80, 4 siswa. Yang mendapat nilai 90, 5 siswa. 5 dikurang 4, 1. Sedangkan jumlah siswanya berapa? 4 ditambah 4 ditambah 14 ditambah 5 ditambah 3 berapa? 4 tambah 4, 8. 8 tambah 14, 22. Ditambah 5, 27. 27 ditambah 3, 30. Maka jumlah siswanya ada 30 anak. Nah, itu cara membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar.